Halo para critical thinker. Kali ini masih di seri rangkaian video public speaking tentang kenapa kita ngeblank, yang kayak barusan, bingung mau ngomongin apa lagi. Yang kali ini gue akan bahas adalah dari sisi teknikal, yaitu padikake. Apa itu padikake? Kita tonton penjelasannya setelah intro berikut ini. Padikake. Yang pertama adalah karena paham hanya setengah-setengah, guys. Pada saat kita presentasi, pastikan kita itu benar-benar ngerti tentang materi kita. Kalau rekan-rekan adalah seorang dokter, jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dokter. Akan sangat menyulitkan dan pasti ngeblank harus ngomong apa pada saat Anda seorang dokter dan harus menjelaskan tentang permesinan misalnya. Oh, saya bisa belajar. Pasti bisa belajar. Itu benar banget. Tapi tentu pemahamannya harus 100% dulu. Akan lebih enak kalau Anda seorang dokter menjelaskan hal tentang kedokteran. Begitu juga apabila Anda seorang teknikal, seorang ahli mesin, jelaskan tentang permesinan, jangan jelasin tentang kedokteran. Jadi yang pertama adalah paham hanya setengah-setengah. Solusinya adalah jelaskan apa yang menjadi bidang Anda. Ngeblank akan terjadi kalau Anda nekat menjelaskan apa yang tidak Anda kuasai. Oke? Yang pertama adalah pahami dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dari sisi teknikal adalah diksi. Diksi itu adalah kosakata. Teman-teman, pada saat kita ngomong, itu pasti ada urutan yang harus kita katakan. Sesederhana dalam bahasa Indonesia adalah SPOK. Benar nggak? Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalimat paling sederhana itu seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat ngomong ngeblank, itu karena kosakata teman-teman itu kurang, karena teman-teman itu bingung mau ngomongin apa ya. Misalnya saya ngomongin tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh dari sebuah organisme. Sebagai contoh adalah ulat menjadi kupu-kupu melalui proses kepompong, di mana pada saat proses kepompong atau pupa itu ulat tersebut membentuk kaki dan sayap menjadi kupu-kupu. Nah, pada saat saya menjelaskan kata demi katanya tadi, saya sudah menyiapkan apa yang harus saya katakan selanjutnya. Ada kata-kata mengenai pupa, ada kata-kata mengenai ulat, ada mengenai kupu-kupu. Itu adalah metamorfosis. Nah, apabila teman-teman akan menjelaskan segala sesuatu yang teman-teman harus katakan, teman-teman harus kuasai dulu materinya, sering-sering baca. Solusinya adalah dengan perbanyak baca di materi yang teman-teman akan presentasiin. Kalau teman-teman tidak pernah ngebaca di bidang hal tersebut, maka teman-teman pasti ngeblank. Iya, karena kosakata teman-teman hanya segitu-segitunya aja. Hal ini masih ada sambungannya dengan yang pertama, yaitu kita ngebahas hal yang di luar dari pemahaman kita. Ngeblank pasti terjadi kalau misalnya kita kurang kosakata. Solusinya adalah perbanyak baca, perbanyak referensi. Dengan begitu kita ada tabungan kata-kata yang akan kita keluarkan pada saat kita harus ngomong apa yang harus kita katakan selanjutnya ya. Solusinya yaitu dengan baca, baca, dan baca. Yang kedua adalah diksi atau kosakata. Yang ketiga adalah K. Apa itu K? Yang ketiga dari padikake. K-nya adalah kaku. Kenapa kaku? Karena kita membuat presentasi yang kita hafalkan kata demi kata. Sebagai contoh seperti ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat kita harus ngomongin Pancasila, itu kita harus sebutkan kata demi katanya satu persatu. Kita nggak boleh ngomong satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga nggak bisa ngomong ketuhanan Esa Maha Yang. Itu juga kita tidak bisa. Hal ini apabila kita menjelaskan sesuatu yang kita hafalkan, saat kita kehilangan satu kata, misalnya di ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat kita lupa ketuhanan yang apa ya sebelum kata Esa? Kita lupa ngomong kata Maha, maka kita akan kesulitan untuk nyebutin kata-kata selanjutnya. 2, kemanusiaan yang apa ya gitu ya. Karena kita lupa kata adil, maka kata beradab pun tidak akan pernah muncul dalam kepala kita. Karena kita menghafal satu demi satu kata. Dalam presentasi ada beberapa hal yang perlu kita katakan satu demi satu katanya. Sama seperti yang tadi. Sebuah ayat, sebuah pasal, nama, itu juga harus kita sebutkan satu persatu. Gelar, itu juga harus kita sebutkan satu persatu. Tetapi apabila kita menjelaskan, kita tidak perlu sebutkan satu persatu. Apabila kita menghafalkan satu persatu kata, maka akan terjadi ngeblank. Maka tekniknya adalah rekan-rekan buatlah poin-poin dalam presentasi. Bikin cue card. Kira-kira saya harus ngomongin tentang apa aja. Apa yang harus kita sebutkan satu persatu. Saya akan bikin videonya bagaimana cara bikin cue card dalam presentasi. Dan saya akan berikan contohnya di video yang lainnya ya. Karena yang ketiga adalah kaku. Kebanyakan kita dalam presentasi menghafal kata demi kata. Solusinya kembali adalah membuat poin-poin. Pa, di, ka, ke. Yang keempat adalah ke. Apa itu ke? Karena kita ngomongnya kecepatan kayak begini, jadi akhirnya pada saat kita harus ngomong kata-kata selanjutnya, kita bingung harus ngomongin apa. Jadi itu bakal bisa bikin kita ngeblank, karena otak kita dan mulut kita nggak sinkron. Pada saat kita ngomong kecepatan seperti ini, maka otak juga harus berpikir jauh lebih cepat. Nah, solusinya sederhana. Kalau ngomong, ya udah santai aja, kasih tempo intonasi, karena kalau kita ngomong cepet-cepet, nanti kan yang dengerin juga bingung. Kita lagi ngomong apa sih? Bikin tempo yang enak buat didengerin. Karena kita bukan nge-rap. Kalau kita nge-rap, kita kan ngomong seperti si ini. Cepat sekali, ya kan? Nah, nggak bisa dong. Jadi kita harus ngomong dengan tempo yang enak agar otak bisa mengimbangi kecepatan kita ngomong. Kalau kita ngomongnya kecepatan, pasti otak juga ngeblank. Harus ngomongin apa? Cepet capek loh. Oke? Jadi dari sisi technical ada yang disebut dengan pa, di, ka, ke. Kalau rekan-rekan suka dengan video kayak begini, rekan-rekan bisa subscribe dan klik tombol lonceng untuk dapetin teknik-teknik public speaking yang praktis. Kalau teman-teman tertarik untuk kursus, teman-teman bisa klik link di bawah. Kita bisa kursus online atau kita bisa kursus offline. Bersama saya Rubiantoro. Sampai ketemu di video berikutnya.